Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan acara kita, tanggung jawab kita sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu berharap kita selalu diberkahi oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Muharram. Muharram ini adalah salah satu bulannya Allah Subhanahu wa taala di antara 4 bulan. Muharram ini banyak amalan-amalan yang mempunyai fadilah yang cukup besar, di antara lain puasa Asyura, ya, puasa sebelum Muharram. Biasanya organisasi-organisasi Islam sosial itu mengadakan santunan anak yatim, ya, sodakoh, dalam artian sodakoh. Ya, kalau kita bicara sodakoh, banyak sekali hadis-hadis, banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan keutamaan sodakoh. Di antara lain, Allah akan membalas 10 kali lipat bagi orang yang bersodakoh. Ketika kita bersodakoh 1.000, Allah akan membalas kita minimal 10.000. Minimal 10.000. Bahkan nanti bisa jadi berkelipat-lipat. Ya, itu terserah Allah mau membalas berapa saja. Juga sodakoh ini dapat melancarkan rizki kita, mendatangkan rizki kita. Dan rizki itu bukan hanya harta, bukan hanya uang, bukan hanya materi, ya. Rizki itu kesehatan, keselamatan. Bahkan ketika kita menemui kejadian dalam diri kita, contohnya kita mau kecelakaan, tapi akhirnya selamat dari kecelakaan tersebut, itu harus kita pahami, harus kita sadari, itu berkat sedekah kita. Yang Allah sudah merencanakan ini, karena kita bersedekah, akhirnya Allah rahmat, Allah merubah takdir kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus bersyukur atas itu, dan kita harus sadari bersama. Seperti itu, ya. Juga banyak sekali salah satu fadilah bersedekah ini, khususnya bersedekah bersembunyi-sembunyi, ya, sedekah rahasia, bahwa 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat, di antara lain yaitu ketika kita bersedekah dengan tangan kanan, sampai-sampai tangan kiri tidak tahu bahwa kita sudah bersedekah dengan tangan kanan. Seperti itu, fadilahnya sangat besar. Bahkan Rasulullah pernah dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tasir tadfi'u ghadabar rabb, bahwa sedekah yang rahasia, yang tidak diketahui oleh orang lain, tidak diketahui oleh siapapun, itu dapat meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu PNU harusnya menjadi garda terdepan untuk ini, karena sedekah rahasia itu menjadi penyelamat kita, penyelamat saudara kita, dan lain sebagainya, dan orang lain semuanya. Karena apa? Ketika kita bersedekah, kita mempunyai kemanfaatan fid dunya wal akhirah. Di dalam dunia, dalam segi dunia, ya, kita dapat membantu orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Yaitu nanti tugas kita sebagai kader Ibnu PNU. Ya, di dunia itu. Di akhirat apa? Kita meredam murkanya Allah, yang mana sekarang kita dalam keadaan pandemi, wabah corona, covid, ya. Yaitu mudah-mudahan dengan sedekah sir kita, sedekah rahasia kita, dapat meredam murkanya Allah, sehingga Allah menghilangkan wabah ini di Indonesia, dari negeri tercinta kita ini. Seperti itu, ya. Terus Muharram ini adalah momentum. Biasanya PHBI, peringatan Hari Besar Islam, memang momentumnya santunan. Tapi kita tidak cukup hanya di santunan saja. Harus kita ketahui bahwa orang-orang di samping kita, saudara-saudara kita itu kebutuhannya bukan hanya Muharram, ya. Kebutuhannya tiap hari. Jadi jangan euforianya di Muharram. Iya, memang kita harus kita besarkan. Kita syiar di Muharram bahwa kita harus bersedekah. Kita santunan anak yatim. Kita kegiatan ini itu, penggalaan puasa dan lain sebagainya. Monggo silakan. Penyediaan takjil puasa silakan. Tapi
teruntuk sodakoh ini adalah amalan yang harus kontinu, harus berkelanjutan. Karena apa? Setiap kebutuhan manusia, setiap kebutuhan orang-orang, saudara kita itu bukan hanya di Muharram, tapi kesehariannya. Setelah Muharram apa? Nah, seperti itu. IPPNU harus menjadi garda terdepan juga untuk menggalakkan sodako ini. Agar apa? Semuanya orang-orang di samping kita, saudara kita makmur, aman, tentrem, tidak ada yang kesusahan cari makan. Itu tugas kita bersama. Bahwa ketika kita bersatu, tidak akan ada yang namanya orang sengsara, itu nggak akan ada gitu. Bayangkan ketika nanti orang-orang yang saudara kita ini dibantu oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan, naudzubillah, summa naudzubillah, nanti pasti akan dimanfaatkan ketika sudah diberikan asupan, ya orang-orang terdekat kita ini, nanti mereka akan meminta imbalan. Wah, naudzubillah. Nah, makanya kita harus terus canangkan program sodako, ya, karena sodako itu fadilahnya sangat besar sekali. Kalau kita hitung-hitung, ketika kita memberikan pengemis, orang ngamen, bapak-bapak dan lain sebagainya, kita contohnya kita kasih 10.000 ya. Nah, bapak ini nanti sudah menerima 10.000, bapak ini pulang, punya anak, punya istri, terus diberikan kepada anaknya, ternyata anaknya ini ngaji, atau bahkan hafal Quran, atau bahkan uang kita dipergunakan untuk bayar pondoknya anaknya. Nah, berapa pahala kita yang mengalir? Itu akan menjadi amal jariah kita. Meskipun kita sudah meninggal, kita sudah tidak berada di dunia, alam dunia, pahala kita akan tetap mengalir meskipun kita tidak mengerjakan amalan itu. Itu menjadi amal jariah kita. Bukan seperti ini ya, bahwa alhamdulillah kita dijadikan kader Ibnu PNU ini menjadi orang ya bermanfaat, ya, menjadi orang yang bisa dimudahkan untuk istiqomah rutinan dan lain sebagainya. Bahwa Rasulullah pernah dawuh 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, salah duanya yang yaitu pemuda yang tumbuh kembang taat kepada Allah, yang tumbuh kembangnya taat kepada Allah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu kita termasuk kategori yang pemuda yang tumbuh kembangnya taat kepada Allah melewati Ibnu PNU. Juga Ibnu PNU mudah-mudahan menjadi sarana kita masuk dalam kategori yang kedua, yaitu kita bisa bersedekah dengan tangan kanan sampai-sampai tangan kiri ini tidak tahu kita ini sedang bersedekah, yaitu apa? Sedekah sir tadi. Dengan bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, yuk kita galakkan fastabiqul khairat, dan mudah-mudahan niat-niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.